Hai, kembali lagi di Oki Prasetyo Channel. Alright, ini video keberapa ya? Di beberapa list sih ada list untuk rekan-rekan HR, praktisi HR. Isinya adalah tentang kegiatan-kegiatan webinar kami di PT Adhika Cakradaya. Juga ada list untuk teman-teman atau sahabat-sahabat netra belajar mengenai komputer, laptop dengan program pembaca layar. Nah, yang ini baru dari saya. Kita bicara tentang gadget. Ya, bicara gadget. Tapi mengkerucut aja ya, bukan tidak mau membahas yang lain, tapi kita mengkerucut saja. Kita bicara tentang Apple. Iya, Apple. Produk atau brand yang bukan sekedar dicari fungsinya sebagai suatu alat komunikasi atau alat untuk untuk memiliki jejaring sosial, tapi juga sudah dijadikan suatu gaya hidup mungkin atau gengsi, karena semakin kesini Apple semakin wah saja dan harganya sudah buat saya di atas rata-rata itu, karena berpikir juga gitu ya, memiliki satu produk Apple dengan angka di atas 16 juta, bahkan ada yang sampai nyentuh 30 juta ya, 30 juta lebih untuk varian terbaru nih, iPhone 13 Pro Max yang 1 terabyte. Nah, kita bicara Apple dengan segala produknya. Kenapa Apple, Oki? Kenapa nggak bahas yang lain? Sederhana sih jawabannya. Yang saya punya, Apple. Yang saya miliki dan saya pakai sehari-hari, Apple. Itu saya punya 2 produk Apple, 3 tepatnya sih sebetulnya. Yang pertama saya punya iPhone, saya juga punya iPad, dan saya juga punya AirPod Pro. Ya, itu device Apple yang saya miliki. Jadi saya bicara gadget bukan tidak ingin mencoba yang lain, tetapi ya saya yang punya aja. Karena kalau yang saya nggak punya kan sulit ya untuk saya bahas. Jadi yang punya saja, maaf, yang saya punya saya miliki saja gitu. Oke. Sejarah sedikit aja untuk Apple, iPhone terutama diperkenalkan oleh Steve Jobs di almarhum Steve Jobs di tahun 2007 yang lalu dengan iPhone seri 2 gitu. Ya, lalu berkembang sampai hari ini udah nyentuh di seri ke-13. Seri 13 di mana 2017 yang lalu ada revolutionary kalau saya bilang, atau ya mengubah desain secara keseluruhan, itu iPhone X. Itu mengenang atau merayakan 10 tahun Apple di dunia, di dunia teknologi gadget gitu ya. Nah, saya kapan memiliki Apple? Kapan memiliki iPhone pertama? Itu di 2013, teman-teman. 2013 saya memiliki Apple. iPhone pertama itu iPhone 4 waktu itu, RAM-nya masih 512, storage-nya 8 GB. Itu iPhone pertama saya, lalu ganti. Sekarang saya ada di iPhone 10s Max. 10s Max kapasitas 256. Ya, kadang-kadang kalau untuk pengguna Apple, semua pasti tahu lah bahwa jarang sekali menanyakan RAM berapa, atau iPhone, mau beli iPhone 11 Pro Max, tadi dulu RAM-nya berapa sih? Gitu. Jarang, tapi intinya adalah kapasitasnya berapa, storage-nya berapa, mau yang berapa, yang 64, 128, 256, 512, atau yang sekarang 1 tera, itu yang menjadi
patokan, karena dari pertama kali Apple atau Steve Jobs almarhum mengeluarkan atau mengenalkan iPhone, mereka tidak mengenal yang namanya memori eksternal atau tambahan storage menggunakan micro SD kah, atau menggunakan apa ya yang sebelumnya mini SD kah atau apa gitu. Tidak, mereka tidak mengenal itu. Jadi storage yang diberikan ya itu yang dimanfaatkan. Tetapi bedanya storage-nya itu dengan dulu saya dengan iPhone 4 8 GB saya pakai setahun setengah lah, sampai setahun setengah. Itu saya nggak pernah tuh kekurangan memori, kekurangan storage. Istilahnya menjadi full gitu. Jarang, jarang sekali. Masih sisa, ya tentu dengan apa ya, dengan tentu apa yang saya alami berbeda dengan yang lain gitu. Oke. Oke, kalau kita bicara iPhone dengan normally tentu akan menjadi sama dengan teman-teman atau para reviewer gadget pada umumnya. Dan saya fokus akan bicara di accessibility-nya atau fungsinya dengan cara sahabat-sahabat netra, yaitu mengaktifkan program pembaca layarnya. Oke, saya cerita sedikit juga kenapa saya akhirnya memilih Apple untuk keseharian saya waktu itu dengan iPhone 4 gitu ya. Itu karena di Android setiap kali saya nanya ke toko atau ke counter atau ke mana yang jual gitu ya, saya nanya apakah ini bisa background putih, background warna putih yang ada di layar dirubah menjadi hitam atau menjadi warna gelap. Karena buat saya pribadi, saya low vision, saya tunanetra, low vision, yang kalau lihat background warna putih itu pusing, sakit mata saya. Saya lebih suka backgroundnya hitam, tulisannya putih, it's okay buat saya. Atau tulisannya kuning, nggak apa-apa lah. Dibandingin putih, tulisannya hitam, itu tetap nggak kena di mata saya, tetap kontras di mata. Jadi saya lebih suka backgroundnya hitam atau gelap, tulisannya mau warna kuning, warna putih nggak jadi masalah gitu. Oke. Nah lalu di iPhone 4 waktu saya nanya saya beli di maaf ini saya nggak di endorse ya, saya nggak disponsorin, saya sebut aja satu toko. Saat itu saya beli di iBox yang ada di Pondok Indah Mall 1 yang sekarang udah tutup, malah iBox yang udah nggak ada di sana. Saya di sana saya otak-atik akhirnya ketemu satu menu di accessibility, namanya adalah kalau bahasa Inggrisnya invert color, kalau bahasa Indonesianya pembalik warna. Klasik kalau sekarang ya, sekarang kan ada dua klasik. Jadi ya fungsi utama yang saya cari kan tadi mengubah warna background menjadi hitam. Ya udah backgroundnya jadi hitam. Walaupun semua hal tentu akan terbalik juga gitu, menjadi kayak klise foto gitu, lihat foto ya jadi kayak klise gitu, dan aplikasi-aplikasi lain juga akan seperti itu kalau ya terutama sih di foto ya, di foto itu pasti akan berubah jadi klise kayak dulu zaman kita masih pakai film yang roll tuh, yang kalau kita mau habis moto terus kita mau nyetak bikin negatifnya dulu, nah kayak gitulah, jadi kayak gitu. Tapi secara overall itu berfungsi buat saya. Saya nyaman megangnya. Nah, di sini bedanya. Di sini bedanya invert color di Apple, di iPhone 4 saya bandingkan dengan invert color di Android. Ternyata ada di Android untuk invert color, warna negatif kalau bahasa Indonesia itu, negatif color. Namun bedanya, kalau di Android itu nggak sesempurna di iPhone, menurut saya tidak sesempurna di iPhone. Ada pembedanya di situ, dan cenderung lebih lebih nggak kontras black banget gitu, gelap banget enggak, tapi ada warna-warna yang
tidak semua diberikan gitu. Dan ke mata pun rasanya agak-agak gimana panasnya. Padahal layarnya kan waktu itu layar iPhone 4 masih IPS biasa gitu ya. Sedangkan layarnya Android waktu itu kan sudah Samsung terutama gitu kan. Saya pakai Samsung produknya itu sudah AMOLED gitu. Belum support AMOLED tapi masih AMOLED, cuman ya sudah vivid banget gitu kan. Cuman tetap aja ada rasa nggak nyaman gitu. Kita lalu ya akhirnya saya tetap putuskan untuk pakai iPhone karena kelemahan saya ketika ada dua produk yang saya pakai, ada Android atau ada iPhone, pengalaman yang terjadi adalah Android-nya kalah. Jadi kalau saya diminta untuk pakai Android atau ada yang mau sponsorin saya Android, iPhone-nya saya pisahkan, singkirkan dulu dari tangan saya. Baru saya bisa pakai Android dengan enak. Karena tidak ada komparasi lagi antara dua handphone di saat yang bersamaan. Gitu. Oke. Lalu gimana sih cara tunanetra untuk mengoperasikan smartphone gitu ya, terutama untuk iPhone? Kita coba. Ini saya pakai iPhone XS, teman-teman. Ada nggak ya? Kontras sih kayaknya, hitam soalnya. Ini saya pakai iPhone XS Max, kapasitas 256. Oke, ini tampilan yang screen yang ada di saya. Oke, saya akan hidupkan voice over-nya. Nah, karena ini udah hidup dan saya sudah men-set untuk shortcut-nya. Maaf, lupa. Shortcut-nya ada dua. Saya bisa double tap di belakang atau pakai triple click yang set button ini atau tombol power. Kalau kita pakai yang belakang, voice over on. Sebentar saya besarkan. Saya 60% aja teman-teman ya. Karena kalau sudah terbiasa dengan suara ini, makin lama ketika defaultnya ketika sahabat-sahabat Netra yang baru mau menggunakan atau teman-teman pengen mencoba mengaktifkan gitu ya, yang non-disabilitas, defaultnya adalah 15% speednya. Itu sangat pelan. Saya coba ya. Speaking rate 15%. Nah, segini. Instagram. Bahasa Inggris defaultnya. Heading, action, heading, contain. Sorry, saya naikkan dulu ya. Kasihan. 50%, 55, 60%. Words. Oke. Speed rate-nya itu ada kecepatan untuk dia membacakan mulai dari 0% sampai dengan 100%. Kalau teman-teman yang sudah sahabat-sahabat Netra yang sudah lama pasti akan taruh di speed antara 85 sampai 100 tergantung kebiasaan dan juga pronunciation, pitch-nya atau logatnya itu naiknya seperti apa. Ada yang speed-nya 90 tapi pitch-nya hampir 60-70, jadi ternyata kayak suara pakai falset gitu. Gitu. Oke. Jadi fungsinya sebetulnya kita membaca si voice over ini, namanya kalau di iPhone namanya voice over. Ini adalah membacakan apa yang ada di iPhone. Hampir sama dengan kayak kemarin yang saya praktek untuk teman sahabat Netra belajar komputer, itu dengan tombol menu segala macam, tombol keyboard itu dengan suara. Ini juga hampir sama. Kita menggunakan ini, kita taruh di atas, misalkan seperti ini. Messages. Ini message. Kalau untuk memindahkannya, ini ke kanan. Calendar, Monday, January 24th. Dia bicara Monday, January 24th. Photos. Ada fotos, kamera, WhatsApp, notes, BCA mobile. Gitu. Ini BCA saya. nggak ada apa-apa. Music.
Demo segini aplikasi-aplikasi yang saya miliki, teman-teman. Jadi ini saya hanya mengenalkan saja bahwa kita punya ini. Nanti saya di video berikutnya akan membahas seperti apa sih dengan iPhone dan dengan pembaca layarnya dengan disebut voice over. Ini saya pakai suaranya ada Samantha. Bagi kalau teman-teman non disabilitas ingin mencari, ada di menu. Kita buka ya, ada menu di sini. Forza Football, top, settings. Safari, settings. Di setting kita double tap. Ini cara bukanya double tap, teman-teman. Double tap seperti kita kalau mau buka di laptop, mouse double buka menu di laptop, khususnya kita masuk ke Word gitu kan, kalau pakai mouse, kalau single sekali tekan kan nggak, sekali klik nggak, ini double klik di mouse. Nah, ini setting saya. Personal hotspot, on, VPN, off, sounds, focus, screen, general, control center, display and brightness, home screen, accessibility. Di accessibility. Accessibility features help you customize your iPhone for your individual needs. Ada di accessibility. Vision, heading. Vision kita double tap. Spoken content, button. Motion, spoken content, motion, button. Zoom, off, button. Belum. Voiceover, vision. Voiceover, on. Voiceover, Voiceover, on. Speaking rate, 60%. Ini untuk kalau teman-teman mau menurunkan speech juga dari sini. Speech, button. Speech. Voice, Samantha, button. Ada Samantha. Pronunciations, button. Voice, Samantha, pitch. Ini yang saya sebut dengan pitch tadi. Voice, Samantha, button. Selected. Di sini ada pilihan-pilihan, ada Inggris Australia, ada Karen, terus ada Siri. Untuk pilihan Siri. Download Susan, 106 Siri, button. Download Tom, 400. Download Victoria, 1. Download Victoria, download ini ada macam-macam suara. Download Nikki, selected. Ini Samantha, ini yang saya pilih gitu ya. Jadi ada kalau teman-teman disabilitas mau nyoba bisa di sini. Lalu tapi jangan lupa teman-teman yang mau mencoba. Hal pertama adalah aktifkan Siri. Aktifkan Siri. Setelah Siri aktif, kalau teman mencoba silakan. Tapi kalau nanti teman-teman mengalami kesulitan untuk kembali atau mau keluar atau mengaktifkannya, pakai Siri untuk menonaktifkan. Karena kita bisa pakai Siri. Ini saya kembalikan dulu ya. Speech, back button. Speech. Download Allison. 100 kita English plus. Speech. Balikan dulu. Voiceover. Back. Voiceover. Accessibility. Oke. Jadi voiceover on. Sebelum saya coba nonaktifkan disabilitas voiceover dengan Siri, saya akan jangan bahwa di menu aksesibilitas juga ada untuk pengguna teman-teman yang mengalami kesulitan mendengar atau sahabat-sahabat tuli gitu. Sahabat-sahabat yang ya ada sih beberapa teman-teman di sahabat netra juga yang mengalami ganda gitu, dan ada satu yang sangat-sangat saya hormati. Ada yang istilahnya karena beliau luar biasa, sudah ada beberapa buku tentang ya yang beliau geluti ya itu nanti saya akan sebutkan gitu apa, tapi ini ada isinya, ada voice over untuk vision, individual needs. Oke. Ada untuk vision itu untuk penglihatan yang teman-teman yang mengalami gangguan penglihatan. Ada voice over, zoom. Nah ini saya off kan, kenapa? Karena ada sebagian teman-teman yang merasa bahwa Zoom ini diperlukan. Tapi menurut saya mengganggu karena Zoom-nya luar biasa gitu jadinya. Zoom jadi luar biasa. Ini ada display text size, yaitu mengatur untuk besar kecilnya ukuran huruf dan yang lain. Nanti yang saya kenalkan dulu ya semua sampai bawah. Ini motion, ini gerakan. Kalau ada yang motionnya ada grayscale atau menjadi abu-abu, menghilangkan parallax effect, jadi kayak animasi begitu kita unlock, terus ada nut gitu yang munculnya tiba dari tengah, dari atas ke depan ke tengah gitu, itu dihilangkan. Ada nanti
Spoken content. Spoken content ya biasalah kalau kita mau membacakan. Tapi membacakan ini kita harus pilih dulu untuk apa, untuk di mana. Audio descriptions. Off. Audio. Sorry. Zoom. Off. Display motion. Spoken content. Audio descriptions. Off. Audio description ini off. Physical and motor. Heading. Touch. Button. Touch ini untuk mengatur sentuhan. Jadi di sini ada yang namanya assisted touch. Kalau teman-teman non disabilitas biasanya menggunakan iPhone yang masih ada home button dan home buttonnya rusak atau tidak berfungsi baik, bisa pakai itu. Dan lalu juga mengatur tadi pengaturan backup tadi yang saya tap untuk apa, untuk voice over off. Voice over off. Ini dapat kalau saya 2 kali tapi voice over on. Ini untuk shortcut untuk voice over. Motion button. Sorry. Audio descriptions off. Physical and motor. Touch. Face ID and attention. Ini untuk ngatur Face ID, settingan biar Face ID tambah akurat atau tambah private gitu. Switch control off. Switch biasanya di off dan di off kan saja. Voice control off. Ini off juga karena nggak terlalu signifikan dan malah lebih menguras baterai. Side button. Side button untuk mengatur ini di sini. Sekarang kan kalau untuk home dulu untuk matiin iPhone di sebelum iPhone era iPhone full screen iPhone itu. Side button. iPhone 10, maaf ada gangguan. iPhone 10 dia menggunakan side button untuk apa namanya, untuk mematikan handphonenya ya malah. Tapi sekarang kalau ditekan long press untuk hidupin Siri gitu. Oke, kita voice control off. Kembali. Apple TV remote. Ini nggak pernah saya pakai karena saya nggak punya Apple TV. Atau ada yang mau sponsorin? Boleh. Saya terima kok, nanti saya taruh di deskripsi ya email saya untuk kita saling bicara kalau ada yang mau sponsorin saya. Hai. Keyboards. Button. Keyboard bisa ngatur untuk keyboard. AirPods. Button. AirPod ini pengatur AirPod. Nanti AirPod saya ada. Ini untuk ngatur kayak apa namanya, menu-menu tambahan kayak apa sih yang baru itu yang apa? Yang kita bisa mendengar suara yang ada di depan kita kalau kita aktifin transparency mode gitu lah. Ini untuk teman-teman yang mengalami kesulitan untuk mendengar atau sahabat-sahabat tuli. Maaf kalau saya ini kalau nggak salah sebutnya demikian, sahabat-sahabat tuli, kalau saya nggak salah informasi ya. Hearing devices. Ada hearing devices. Sound recognition. Off. Sound recognition tuh untuk mengenali jenis-jenis suara. Audio/visual. Button. Ini juga kaitannya ada di pengaturan AirPods tadi. Subtitles and captioning. Button. Ini. General. Heading. Guided access. Ini off. Biasanya button. Kita off-in saja. Siri. Button. Siri ada. Accessibility shortcut. Nah, di sini accessibility shortcut. Kenapa saya pilihnya voice over? Kalau saya triple klik home button, bukan home button, power button, saya triple klik. Voice over off. Juga bisa mematikan voice over. Voice over on. Bisa juga untuk menyalakannya kembali. Accessibility shortcut. Voice per app settings. Ini pengaturan yang ada di iOS 15. Mengatur per app setting. Jadi masing-masing setting yang kita aplikasi-aplikasi yang kita miliki, kita bisa atur masing-masing di sini. Semua bisa kita atur, kita set berbeda untuk apakah untuk dengan misalkan di WhatsApp lebih ke kontrasnya digimanain atau lebih ke tebal tipisnya teks itu bagaimana, semua backgroundnya seperti apa, itu bisa di sini semua. Jadi bisa walaupun misalnya kita aktifkan LED warna putih di belakang, tapi kita bisa juga aktifkan kembali yang namanya di app setting itu untuk istilahnya lebih ini ya, mungkin lebih ke baterai gitu. Saya belum nyoba sih, tapi someday saya akan nyoba kalau saya kembalikan ke posisi menjadi LED, lalu saya atur di per app setting itu bagaimana. Oke. Ini dulu yang sorry ada incoming call. Decline button. Sorry, saya decline dulu. Settings. Oke, itu dulu. Nah, terakhir saya akan coba praktekkan
dengan menggunakan Siri untuk menonaktifkan dan mengaktifkan VoiceOver. Hey Siri, turn off VoiceOver. Okay, VoiceOver is now off. Bisa kan? Kita tinggal ini. Kalau tanpa VoiceOver ya enak lah ya. Teman-teman non-disabilitas pasti tahu cara indah untuk menggunakan iPhone tanpa dengan VoiceOver. Itu luar biasa enak. Oke, lanjut. Hey Siri, turn on VoiceOver. Okay, VoiceOver is now on. Oke, jadi teman-teman non-disabilitas jika teman-teman ingin mencoba menggunakan VoiceOver atau mencoba-coba bagaimana kami nanti sebelum saya belum masuk ke tahap untuk bagaimana cara mengetik segala macam, ini baru perkenalan saja. Itu teman-teman bisa dengan menggunakan Hey Siri untuk menonaktifkan maupun mengaktifkan VoiceOver. Ya, saya rasa demikian dulu pengalaman saya menggunakan iPhone di Bicara Teknologi seri pertama ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini biar saya makin banyak video yang bisa saya upload, banyak video yang bisa saya bagikan dengan teman-teman, karena tujuan dari channel ini adalah menjadi perpustakaan bagi teman-teman atau siapapun yang ingin berbagi mendapatkan sesuatu insight baru yang lebih ini. Oke, so sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Oki Prasetyo di Oki Prasetyo Channel. Pamit.